Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Fetia Dewi, NIM 2024 10 10 20 20 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 praktikum data mining dengan judul manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu kode 1.f. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, jadi angka-angka yang ada di tabel ini kita buat menjadi array 2 dimensi. Langsung saja kita eksekusi ke source code-nya. Nah, untuk yang pertama kita import NumPy terlebih dahulu dengan perintah import NumPy snp. Lalu di line kedua kita diminta untuk memasukkan variabelnya, yaitu variabel array-nya. Nah, untuk array 2 dimensi ini dibedakan pada kurung siku yang membungkusnya. Dan untuk 2 dimensi sendiri, kurung sikunya terdapat 2. Kemudian kita print dengan perintah printr. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, setelah kita jalankan, terdapat output atau hasil yang menjadi 2 dimensinya. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita sudah bisa melihat sendiri kurung sikunya itu ada 2. Jadi di sini sudah memenuhi target, yaitu array 2 dimensi. Untuk soal yang selanjutnya yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di soal pada poin G ini terdapat 3 tabel, jadi kita akan mengubah tabel tersebut menjadi array 3 dimensi. Nah, caranya sama seperti soal yang sebelumnya, tetapi pada soal ini kita diminta untuk menampilkan array yang 3 dimensi. Jadi kalau array 3 dimensi itu kurung sikunya ada 3. Nah, kita langsung saja ke source code-nya. Langkah yang pertama yaitu kita import NumPy terlebih dahulu, kemudian masukkan variabel array-nya, dan jangan lupa kita kan diminta untuk membuat array 3 dimensi. Jadi kita menggunakan kurung siku sebanyak 3. Lalu kita print r, kita coba eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini dan sudah jelas sudah jelas hasilnya itu terdapat 3 kurung siku. Untuk kode soal yang selanjutnya yaitu kode 2.d. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi kita harus menentukan dulu mana saja baris ganjilnya, lalu kita tambahkan 1. Kemudian kita menentukan kolom genapnya dengan menambahkan angka 2. Nah, untuk di tabel ini, untuk barisnya kita dapat menghitungnya dengan indeks, dan perlu kita ingat, untuk indeksnya sendiri kita awali itu dengan angka 0. Nah, berarti untuk baris yang ganjil terdapat pada indeks ke-1 dan indeks ke-3. Di mana indeks ke-1-nya yaitu dimulai dari angka 8, 2, 1, 2, dan indeks ke-3-nya yaitu 1, 4, 7, dan 8. Nah, kemudian untuk kolom genapnya sendiri terdapat 4 kolom yang diawali dengan indeks ke-0 dan indeks ke-2. Di mana indeks ke-0 itu dimulai dari angka 1, 8, 10, 1, dan 8. Dan indeks keduanya yaitu 8, 1, 4, 7, 3. Nah, kita langsung saja ke source code-nya. Yang pertama, seperti biasa kita import NumPy. Kemudian memasukkan variabel array-nya, kita masukkan angkanya yang tadi. Lalu kita melakukan perbandingan dengan menggunakan perintah printr. Kita menggunakan array yang asli dulu. Lalu kita diminta untuk melakukan looping 2 kali, di mana learnr di sini digunakan untuk menghitung banyaknya array yang ada di variabel array-nya. Dan for G in range learnr index 0. Nah, setelah itu kita melakukan looping lagi. Kemudian setelah kita melakukan looping 2 kali, kita diminta untuk melakukan percabangan dengan perintah if i mod 2 sama dengan 1. Nah, jika nilai i di mod 2 sama dengan 1 ini, maka kita melakukan r index i dan r index j ditambah sama dengan 1, di mana G mod 2 sama dengan 0.
Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan percabangan lagi. Nah, selanjutnya kita melakukan penambahan yaitu R indeks I dan indeks J ditambah sama dengan 2. Jadi nilainya ini ditambahkan 2. Kemudian kita print. Kita coba eksekusi. Nah, setelah kita eksekusi, kita sudah mendapatkan hasil perbandingan ketika sebelum dan sesudah ditambahkan. Untuk soal yang selanjutnya yaitu baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, langsung saja ke soalnya, yaitu langsung saja ke source code-nya. Import numpy as numpy. Kemudian kita membuat variabelnya dengan menggunakan array 3 dimensi. Nah, di mana array 3 dimensi ini menggunakan 3 kurung siku. Kemudian kita print R untuk membandingkan sebelum dan sesudah dirubah. Dalam hal ini kita buat variabel baru yaitu variabel reverse R. Nah, kemudian reverse R sama dengan R, di mana -1 di sini digunakan untuk membalik. Jadi, kita itu diminta untuk menghitung dari belakang. Karena itu kita menggunakan perintah -1. Kemudian kita print dengan perintah print reverse R, di mana reverse R ini sendiri merupakan perbandingannya. Nah, kita coba eksekusi. Nah, di sini sudah ada perbandingannya. Kalau sebelum dirubah, angka yang pertama yaitu angka 785 dan setelah dirubah angkanya menjadi 293. Dan di mana angka 785 ini ada di bawah. Untuk soal kode 2 soal F, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Gunakan perintah reshape. Kita langsung saja ke soalnya. Maaf, kita langsung ke import ke source code-nya dengan perintah import numpy as numpy. Dan seperti biasa kita masukkan variabel array-nya. Dan setelah itu kita print R untuk membandingkan sebelum dan sesudah menggunakan reshape ini. Dan kemudian kita membuat variabel baru dengan variabel new R. Dengan new R sama dengan R reshape 6,6. Nah, di sini sesuai dengan perintahnya yaitu kita berukuran 6 x 6. Kemudian kita print new R. Nah, kita coba eksekusi saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, kalau sebelum menggunakan perintah reshape ini tampilannya vertikal dan setelah menggunakan perintah reshape ini tampilannya akan berubah menjadi 6 x 6, yaitu ke kanan 6 dan ke bawah juga 6. Nah, untuk soal yang terakhir pada kode 3.E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, pada tabel sudah kelihatan perbedaannya, di mana di tabel tersebut sudah ada 2 warna yang berbeda. Pada soal ini kita diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat untuk tabel di sebelah kiri yaitu angka pertamanya yaitu 5 dan 10. Kemudian tabel di sebelah kanan angka pertamanya yaitu 9 dan 3. Jadi maksudnya di sini kita diminta untuk mengganti tabel di sebelah kiri. Kita ganti ke tabel kanan di sebelah kanan bawah, dan untuk tabel kiri di sebelah kanan atas kita ganti ke tabel kiri di sebelah kanan bawah, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja ke source code-nya. Yang pertama seperti biasa kita import numpy terlebih dahulu, kemudian kita masukkan variabel array-nya. Nah, setelah itu kita print dulu matriks aslinya yang dengan perintah print A. Nah, kemudian kita membuat variabel baru dengan nama variabel sama dengan A. Nah, di sini kita menggunakan perintah slicing. Nah, pada slicing di sini, untuk yang pertama yaitu start, yang kedua end, dan yang ketiga adalah step. Nah, dan kemudian kita juga menggunakan function copy, di mana function copy ini merupakan function yang digunakan
untuk menyalin nilai pada array tetapi tidak mengubah nilai aslinya. Nah, kemudian kita print variabelnya. Nah, setelah kita print variabelnya, kita buat R dengan kurung siku. Kita menggunakan slicing seperti tadi. Dan kemudian kita print lagi. Dan hasilnya sama seperti tadi. Untuk yang pertama itu, nah kita print dulu ya. Untuk pertama berbentuk vertikal, sedangkan untuk yang kedua berbentuk horizontal. Nah, kemudian kita print variabelnya. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru lagi dengan nama variabel 2 sama dengan R, dan kita buat lagi slicing-nya seperti ini. Dan kemudian kita print, dan ini langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, setelah selesai semua, kita print R dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi setelah kita ketahui hasil akhirnya bahwa posisinya itu sudah berpindah, seperti tampilan pada tabel yang sebelah kanan. Nah, demikian penjelasan dari saya, dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas serta tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.